Oh, tidak. Speaker view. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Anda sekalian. Insyaallah kita mulai belajar pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita masuk ke materi baru, Abati memberikan dulu kesempatan kepada Antum untuk bertanya dari materi yang minggu lalu. Siapa tahu ada yang mau Antum tanyakan. Adapun hari ini kita akan mulai dengan bab 2, yaitu produk kerajinan non-benda, ya, intangible. Produk kerajinan dari budaya non-benda. Itu yang akan kita bahas. Antum yang sudah ada buku dan memang wajib Antum punya buku, silakan pinjam di pustaka, silakan Antum pinjam ya di mana saja, dari kawan atau dari kakak Antum, dari saudara Antum. Kalau Antum punya uang, ditakdirkan ada kelonggaran uang, belilah bukunya. Yang mana berarti bukunya bisa Antum beli buku ini atau buku mana saja. Ya, buku apa saja. Yang penting buku PKWU. Baik, Ananda. Antum persiapkan dulu pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya. Sambil Abati akan membuka materi yang baru. Bab 2. Ya. Baik, Abati kasih kesempatan dalam hitungan ketiga. 1. Silakan Antum bertanya dari materi yang lalu sebagai penilaian Abati terhadap partisipasi Antum. 2. Apa saja? Silakan. Fazil, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Soal kemarin ke originalitas atau keaslian. Ya. Terus? Yang mau ditanyakan apa? Apa ini maksud originalitas? Baik. Abati entah di classroom yang mana, apakah di classroom ini perasaan, ya mungkin saja di classroom ini Abati sudah menjelaskan tentang itu. Oleh karena itu Abati ingin tahu dulu, siapa tahu dari Antum ada yang masih mengingatnya. Atau kalau sama sekali Abati belum, supaya Abati juga tahu bahwa di classroom ini belum Abati sampaikan. Itu juga mungkin dari pertanyaan juga. Apakah ada yang mau menjawab? Silakan. Yang ditanyakan oleh Fajil Akhtar tentang originalitasan. Ya, apa yang dimaksud dengan originalitas itu? Silakan.
Abati hitung sampai 3. Kalau tidak ada, ya Abati akan jelaskan. 1. Apa itu keorisinalitasan? Saya. Ya, Siti Anggia. Kalau silakan Siti Anggia. Kelas berapa Siti Anggia? Koorisinalitas atau keaslian itu adalah suatu yang diciptakan dengan ide sendiri tanpa meniru orang lain. Oke. Anggia, Sri. Siapa? Anggia ya? Siti Anggia. Coba dengan bahasa antum sendiri. Atau dengan satu kata orisinalitas itu apa? Koorisinalitas itu sebuah ide yang kita ciptakan sendiri tanpa niru. Ya. Ya. Ada yang mau menambahkan dulu sebelum Abati nanti berikan kesimpulannya. Ada yang menambahkan? Tadi dari Siti. Silakan. Yang lain? Kalau saya Pak, izin Pak. Ya, Jire Sinaga. Silakan. Kalau menurut saya Pak, originalitas itu adalah keaslian Pak. Ya, antum itu yang tidak asli itu. Antum ini baru masuk atau gimana ya? Minggu-minggu lalu antum masuk nggak? Masuk Pak, siap. Terus tadi antum udah sign, udah absen belum? Sudah Pak, siap. Terus antum tadi ada membaca nggak aturannya? Ada Pak, siap. Apa aturannya? Buka kamera Pak. Terus antum udah buka belum? Siap Pak, ini OTW Pak. Bentar Pak. Baiklah, Ananda sekalian. Abati lebih menghargai etika ya etika lebih di atas dibandingkan dengan knowledge, atau afektif lebih di atas dibandingkan dengan kognitif. Okay. Afektif itu adalah sikap mengikuti tata aturan dan cara, dan sebagai guru khususnya Abati dan yang lain-lain juga berkewajiban untuk mendidik. Nah, mendidik itu adalah memberitahu. Ketika antum tidak dalam rel, dalam aturan, harus diberitahu. Ini lebih penting dari segala-galanya, Ananda. Baik, kembali kepada pertanyaan Fazil tadi, dan sudah tadi disampaikan juga oleh Siti. Orisinal, orisinil, ori. Kebalikan dari ori, orang biasanya bilang KW. Ya, artinya bukan yang asli. Jadi orisinalitas di sini dan kaitan dengan masalah kewirausahaan adalah bahwa kita dituntut seorang wirausahawan itu harus memiliki karakter, ya, kebiasaan yang melekat pada dirinya, yaitu senantiasa mencari inovasi. Caranya bagaimana? Satu, intinya adalah belajar. Jadi belajar itu bisa dia dengan cara membaca, dia bisa dengan cara melihat, dia bisa dengan cara mendengar, ya, dari objek apapun, dari siapapun, dan dia akan mampu untuk semua yang yang masuk baik dalam penglihatan maupun pendengaran, ya, itu akan menjadi inspirator. Nah, ketika menjadi inspirator, dia akan membuat sebuah inovasi. Dia seorang inovator. Jadi orisinalitas di sana itu artinya ya tadi ide-ide, gagasan-gagasan yang orisinal. Oke lah, sekarang lebih mudah dengan contoh. Ketika antum melihat buku ini banyak ini hadiah, ini buku hadiah dari Pasus. Di sini ada guru-guru dikasih, ini adalah anggota Pasus misalnya. Nah,
Mereka membeli ini dari toko buku. Dengan jumlah yang besar, berarti harganya relatif murah. Kemudian, dia tempel di sini. Ini adalah ulang tahun Fasus. Dia tempel gambar Fasus di sini. Mereka bagikan kepada guru-guru. Ya. Nah, ini adalah gagasan yang orisinil, walaupun ini amat sangat sederhana. Bagaimana sekarang lebih mengembangkan lagi orisinalitas kita, gagasan. Jadi dari hal yang kecil dulu. Antum. Ada apa, Farezki? Suara antum mengganggu. Sudah tidak ditampakkan videonya. Cires Sinaga juga nggak ada. Ganggu pula. Lihat. Kemudian antum bisa, ini misalnya antum kasih cover. Dan covernya antum buat SMA Negeri 8, Pekanbaru. Covernya pun bisa berbagai cara. Bisa antum buat dari barang bekas, atau antum, oke lah, ini supaya high class misalnya, antum pesan lagi dari produsen, kemudian antum sablon, atau dikasih stiker, bagaimana saja. Maka, antum memadukan dua barang, tiga barang, dua produk, tiga produk menjadi satu. Ini orisinal. Gagasan antum, ide antum. Nah, seorang wirausahaan gitu. Dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada aslinya. Dan akan lebih banyak yang membeli. Paling tidak adalah untuk Sivitas Akademika SMA Negeri 8 Pekanbaru. Oh, berarti di lingkungan sekolah saja. Tidak, anak-anak. Di lingkungan sekolah saja siswa udah 1000. Belum guru. Yang banyak siapa? Alumni, Ananda. Zaman sekarang mudah pemasaran. Tinggal diinikan. Kakak-kakak alumni, kami punya produk ini. Bangga mereka. Karena ada SMA Negeri 8 sebagai alma maternya. Bangga mereka. Inilah orisinal. Contoh yang sangat sederhana itu diantaranya. Ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Tadi siapa yang bertanya itu? Fajil, paham? Fajil, antum paham? Paham, Pak Bati. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke materi yang baru. Ada lagi yang mau bertanya? Kita sampai 12.15 ya, karena barusan kita mulainya 11.15. Abati memang belum memasukkan video-video yang ada. Antum bisa mempelajari lagi dari video-video yang ada ini. Abati hitung sampai 3 kalau masih ada. 1, 2. Oke. 3, tidak ada, kita masuk ke materi baru sekarang, yaitu bab 2, tentang produk kerajinan budaya non-benda. Ya. Antum buka bukunya. Antum buka bukunya, sudah ada buku. Abati ingin sampaikan berulang kali yang kesekian kalinya, antum wajib punya buku. Tapi jangan dipelintir. Oh, Abati jualan buku. Tidak. Ya. Tapi kalau ada guru yang memfasilitasi antum untuk mendapatkan buku, apa salahnya? Silahkan. Mungkin memberi kelonggaran untuk dicicil dan lain sebagainya. Syukur sekarang antum, ya kalau sekian tahun yang lalu itu masih ada istilahnya BP3, antum harus iuran. Sekarang kan antum nggak ada iuran. Nah, manfaatkan uang itu untuk membeli perangkat antum. Nyangkul, wajib punya cangkul.
Belajar wajib punya buku. Silakan pinjam di pustaka, kawan, dan lain sebagainya. Punya uang, lebih baik lagi beli. Abati sudah jelaskan kan kemarin. Kalau Abati belum jelaskan kepada antum, nanti lihat saja video-videonya. Baik Ananda. Produk kerajinan budaya non-benda. Abati akan kasih dulu presentasi sebagai pengantar. Salah ya? Oh, bukan ini. Maaf, salah. Yang mana? Salah juga. Bentar ya, berarti cari dulu mana ini. Oh ini. Baik. Nih. Bab 2 ya, kerajinan lokal non-benda. Atau kerajinan budaya non-benda. Ya. Yang dimaksud non-benda itu bukan benda-benda. Benda itu berarti jadi dia abstrak. Atau disebut juga intangible, ya, intangible. Intangible itu not touch, itu tidak bisa diraba. Dia non fisik. Non fisik. Kemudian secara ekonomis dia tidak fix. Jadi ada harganya ada, tetapi tidak fix. Tidak dapat diukur. Ya, tidak dapat diukur. Berbeda dengan yang misalnya Abati tadi sampaikan seperti buku, yaitu bisa harganya ada, gitu, atau benda-benda yang lain. Kalau ini karena tidak berupa wujud benda, berarti tidak bisa diukur secara finansial dari sudut harga. Nominalnya nggak jelas. Contohnya apa? Ini budaya non-benda, misalnya cerita, tarian, ya, legenda, upacara adat. Di Melayu ada pantun, ya, hak paten, hak cipta. Kalau WHO menjelaskan diantaranya dikategorikan kategori tradisi lisan dan ekspresi. Contohnya tadi di Melayu ada pantun, ada syair, ada gurinda, ya. Ini ada suara dari mana nih? Tolong yang ada suara diredam dulu. Yang terbuka. Ini kemungkinan besar yang baru masuk, yang baru Abati masukkan orangnya. Masih ada yang masuk. Baik. Kemudian juga, oke, Abati close dulu ini. Tadi tradisi lisan. Kemudian juga ada seni pertunjukan.
Seni pertunjukan seperti kalau di daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ada namanya wayang. Atau juga drama. Ya, di mana-mana drama barangkali setiap daerah hampir ada. Kemudian juga ada seni tari, itu juga seni pertunjukan. Ya. Kemudian juga ada ritual atau ya praktek sosial. Contohnya kalau praktek sosial misal pembuatan sebuah kerajinan macam menenun misalnya. Kalau ritual seperti ngaben kalau di Bali ya. Kemudian juga pengetahuan dan praktik tentang alam. Misalnya para nelayan, mereka akan melihat perputaran begini, misalnya apa? Malam, siang, kapan mereka melaut, ya, melihat bulan, kondisi melihat bintang, untuk melihat cuaca dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi pengetahuan. Itu juga budaya. Ya. Keahlian tradisional di Indonesia terkenal dengan pengobatan tradisional, misalnya meracik obat dan lain sebagainya. Nah, jadi ini semuanya non-benda. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah dari budaya non-benda, warisan para leluhur, masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sangat kaya terhadap warisan budaya ini, ya, tapi itu non-benda, seperti tarian. Nah, tetapi dari warisan tersebut, dari kegiatan, dari aktivitas tersebut, melekat padanya benda-benda. Jadi, tidak ada satu aktivitas yang tidak ada berkaitan dengan benda. Jadi kegiatan non-benda, ya, budaya non-benda itu berkaitan dengan benda itu sendiri. Contoh, di Melayu misalnya ada tari persembahan. Nah, maka tari persembahan pakaiannya pun khusus. Nah, pakaian itu adalah berupa budaya yang berbentuk benda. Ada tepak sirihnya, itu juga budaya berupa benda. Ya. Nah, sekarang itu kan turun-temurun. Sekarang kita bagaimana? Yang pertama, kita bisa berpartisipasi di dalam produksi benda-benda yang melekat kepada warisan budaya non-benda itu. Ini adalah suatu produk barang. Kalau yang berupa non-bendanya berarti produk jasa, seperti tarian, pagelaran, itu kan jasa. Tapi melekat padanya ada produk benda. Itu satu. Yang kedua, kita bisa membuat inovasi. Yang tadi, semacam orisinalitas tadi. Yang belum ada misalnya. Atau yang sudah ada, tetapi dibuat hal-hal yang dikreasikan, itulah sebuah inovasi namanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba antum cari dari warisan budaya non-benda yang intangible, yang tidak berbentuk fisik itu. Antum buat karya kerajinan dari mulai yang sederhana, antum cari ide, antum cari gagasan membuat sebuah kerajinan dari mulai yang sederhana. Berikan contohnya apa? Abati akan berikan contoh misalnya apa ya? Pertama dari yang Abati sebut tadi adalah tari persembahan. Misalnya. Nah, sekarang antum buat kerajinan apa? Produk kerajinan apa yang bisa antum buat
dalam gagasan antum, dalam ide antum yang terinspirasi dari produk warisan non benda tersebut atau produk budaya, ya, warisan budaya non benda tersebut, yaitu dari apa tadi, tari persembahan. Abati akan buat beberapa kelompok dulu, dan Abati akan kasih kesempatan antum ya barang 2-3 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok. Abati buat dulu kelompoknya sekarang, ya. Dari 74 peserta, ya satu kelompok sekitar ya 3-4 orang sajalah supaya efektif. Kemudian berarti kalau 3 berapa ya? 10-20 ya. Iya, 2 kali sebentar. 30 terlalu banyak. Ini kalau 3 enggak 20 25 20 coba Abati 75. Oke. Berarti 2 sampai 3 orang ya, 2 sampai atau 22 3 sampai 4, 23 3 sampai 4 orang ya per kelompoknya. Baik, Abati akan mulai buat kelompok dan antum harus aktif dalam kelompok karena nampak dari sini apakah antum berdiskusi atau tidak. 1 2 3 mulai. Kelompoknya 3 sampai 4 orang. Satu kelompok. Misalnya di room 1, di kelompok 1. Ada Balkis, ada Fazil, ada Kaila, ada Romeo. Tetapi antum harus aktifkan itu. Antum berdiskusi. Ini masih belum aktif. Kalau yang udah aktif, contoh Romeo itu udah aktif. Yang lain belum aktif. Aktifkan itunya. Ya, Balkis aktif, Fazil aktif, yang lain room 2 itu siapa itu? Abati nggak ini kan tuh yang Realme 5i itu. Itu dianggap tidak ada nantinya. Nggak ada namanya. Anda sekalian, sambil antum diskusi, Abati sampaikan bahwa kehadiran antum satu melalui sebentar. Kehadiran antum melalui absensi. Absen ada, tapi antum tidak hadir di meeting ini, di PBM ini, di kelas, ini kelas nih. Antum tidak hadir, dianggap tidak ada. Oh, antum hadir, tetapi tidak nampak wajahnya. Tidak dibuka videonya, karena itu adalah aturan yang Abati buat. Dianggap tidak ada juga. Seperti Najla misalnya, ini nggak ada. Karena bisa saja seseorang membuka, dan itu kurang etis. Secara etika kurang etis. lebih etisan, antum tidak bisa melihat Abati bisa melihat antum. Ketimbang ini, murid bisa melihat guru tidak bisa melihat muridnya. Itu tidak etis. Anda sekalian, begitu antum ini akan gini. Sebentar lagi ini akan akan upgrade ya, akan upgrade. Jadi nanti begitu ini mati, antum langsung segera masuk lagi. Dan sekarang Abati akan absen dari penampakan layar dulu. Ini siapa yang mau masuk? Keisa Amelia itu. Oke. Jadi ketika nanti mati, antum masuk lagi. Silakan antum berdiskusi. Abati lihat masih ada yang tidak berdiskusi ini.
Antum buka suaranya dengan kawan, karena setiap kelompok itu tidak didengar oleh yang lainnya.
Baik Ananda, kita akan Ya, ini dulu akan keluar dulu ya. Nanti ya berarti. segera masuk lagi. Ini ada yang baru-baru masuk masalahnya lagi. Ya, tadi katanya banyak yang keluar berarti. Kenapa? Katanya tadi pas Abati invite orang tuh banyak tekan silang tadi, makanya keluar berarti. Tekan silang. Iya, nggak di invite-nya terus keluar mereka. Oh, maksudnya nggak diundang, Terima. nggak diterima. Iya. Ya, karena baru muncul udah ini. Waktu mau diskusi kan? Waktu mau Iya. diskusi ya. Berarti kan lambat sekali ya arti. Udah berjalan setengah jam. Iya, setengah jam. Jangan pegang awatnya. Ini kelas. Kita keluar dulu aja ya untuk ini. Nanti masuk lagi, kemudian baru kita lanjutkan diskusi 1/4 jam. Oke. Flip dulu. Mana ini? Oh,